banyak sekali hal-hal yang di luar nalar itu. Dan kita semua sudah sepakat sejak awal, apapun ya, hal terburuk apapun yang akan terjadi ya, pada kita di laut nanti, satu hal yang pasti nggak akan mungkin lebih buruk dibandingkan apa yang diderita oleh warga Gaza. Kalian disergap di mana? Di sini nih, ada 2 kapal. Jadi kita berusaha membuat pencar agar mempersulit proses intercept itu, agar Israel itu tidak mudah. Makanya kan mereka membutuhkan 12 jam untuk mengintercept semua kapal-kapal itu. Bagaimana kondisi Gaza sekarang? Hari ini saja tadi update dari teman-teman kami itu dari pagi sampai sekarang sudah 40-50 nyawa hari ini saja. Setiap hari itu 3 tenaga medis dibunuh setiap hari selama 2 tahun terakhir. Lantas apa? Atau pertanyaannya, bagaimana kita memaknai keputusan besar PBB itu? Nggak ada maknanya. Let's watch it. Shh, be serious, we're on video. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. Kejahatan yang sempurna itu dipertunjukkan oleh sebuah bangsa yang menyebut diri sebuah negara, dan bahkan pada banyak kampanyenya menyebut diri mereka adalah manusia-manusia unggul. Tapi kali ini dunia bereaksi. Saya mungkin agak keliru, tetapi saya sedang mencoba untuk memahami semuanya, bahwa ini adalah konsolidasi manusia-manusia mewakili pikiran kita untuk bergerak bersama masuk ke sebuah zona yang sangat berbahaya, menembus blokade. Negara yang saya maksud demikian kejam itu bernama Israel, dan konsolidasi manusia-manusia bermartabat itu bernama aktivis-aktivis kemanusiaan dari 47 negara. Mereka berusaha dengan cara mereka sendiri, dan terkumpullah kurang lebih 500 orang kurang lebih aktivis. Ada yang mantan wali kota, ada artis, ada seorang anak kecil, bukan kecil lagi sekarang, sudah remaja, Greta, bergerak bersama di sana. Dan juga dari negara kita, Indonesia. Bahkan yang membanggakan, beberapa orang dari Indonesia itu mampu mengkonsolidasikan pengumpulan dana hingga kemudian mampu membeli beberapa kapal dengan harga yang tidak murah untuk kantong aktivis. Saya menyebutnya seperti itu. Maka kemudian gerakan yang kita sebut dengan
Global Sumut Flotilla atau apapun namanya harus kami angkat di forum ini. Sebab kami menyebut diri kami bagian dari perjuangan itu. Kami menyebut diri kami adalah ikut dalam roh dan kejuangan masyarakat Gaza yang diperlakukan tidak sebagai manusia. Itu statement saya, baik secara personal maupun penanggung jawab dari forum ini. Saya mengundang orang yang terlibat di dalamnya untuk berbicara tentang itu, Saudara Muhammad Hussein. Adinda, terima kasih ya sudah ada waktu untuk ini. Ya, sama-sama Pak. Ya. Sebuah kehormatan. Tolong ceritakan kepada kami, ini gerakan apa sebenarnya dan kemudian kenapa tiba-tiba membesar. Saya dengar persiapannya hanya sekitar 2 bulan ya, tetapi Anda mampu mencuri perhatian dunia. Selamat untuk Anda. Coba jelasin ke kami. Jadi Global Sumut Flotilla ini adalah gerakan non-violence yang diinisiasi oleh teman-teman aktivis global. Idenya muncul di Tunis tanggal 22 Juni. Kemudian pergerakan benar-benar dilakukan sejak 1 Agustus. Kita mengumpulkan kapal-kapal, kita mendata para aktivis yang akan ikut berjuang di situ. Kita menentukan rutenya, kita mempersiapkan semuanya, pelatihan-pelatihan. Dan Global Sumut Flotilla secara terminologi, etimologi dulu saya jelaskan. Global ini artinya memang sifatnya global. Sumud ini dari bahasa Arab samada yasmudu, Allahus samad, Allah tempat kita, sumber ketegaran kita. Sumud ini diambil dari semangat warga Gaza yang mereka tegar dalam 2 tahun terakhir. Maka kita adopsi menjadi gerakan ini. Global Sumut Flotilla ini artinya armada kapal-kapal kecil. 47 negara bergabung, dan ini bukan gerakan politik, ini bukan gerakan satu kepentingan tertentu, ini gerakan massa yang muak terhadap kinerja pemerintahan dunia yang tidak becus menghentikan genosida yang terjadi secara langsung. Live streaming selama 2 tahun terakhir, ratusan nyawa dibunuh setiap hari tanpa ada kekuatan otoritas pemerintah tertentu yang bisa menghentikan. Maka Global Sumut Flotilla ini punya slogan, when our governments fail, we sail. Ketika perintah kami gagal, kami berlayar. Dan Indonesia alhamdulillah kali ini tidak hanya ikut jadi penonton, tapi menjadi pemain besar di situ. Kita sumbangkan 5 kapal. Dan kita kirimkan sebetulnya 30 lebih aktivis yang sudah siap untuk naik kapal dan sudah diberikan kuota. Namun karena dinamika di lapangan semua mengecil mengerucut menjadi 3 orang yang berangkat. Ya, sekali lagi ini adalah gerakan non-violence yang misi utamanya adalah menembus blokade ilegal Israel terhadap Gaza, membuka koridor kemanusiaan dan membawa bantuan kemanusiaan dan membawa bantuan logistik kemanusiaan untuk anak-anak dan untuk warga Gaza yang 2 tahun di genosida. Nah, namun saya ingin tegaskan dulu dari sekarang, sebetulnya kami punya semangat yang sama. Dari awal kami sudah ditekankan bahwa we are not heroes. Kita ini bukan pahlawan. Dan apa yang kita lakukan ini sebetulnya nggak perlu validasi. Nggak butuh misalnya seremoni berlebihan. Nggak. Apa yang kami lakukan dalam Global Sumut Flotilla ini adalah basic humanity. Ini adalah satu gerakan dasar seorang manusia agar kita masih layak dikatakan manusia setelah semua kebiadaban yang terjadi di depan mata kita. Saya ingin ini gerakan kalian ini kan luar biasa ya. Yang saya suka dari ini adalah pada akhirnya dunia membuka mata. Yang awalnya ada yang berpura-pura. Meskipun memang banyak yang berpura-pura. Bahkan 2 kapal dari Spanyol dan Italia itu kan sebenarnya berpura-pura. Tapi yang saya mau katakan begini. Gerakan teman-teman ini itu pada akhirnya ada benchmark bagi anak-anak kita dalam melihat masalah bahwa oke, ketika kalian berpura-pura peduli, maka kami betul-betul peduli. Ada benchmark nantinya bagi mereka. Yeah. Tapi saya pengen penjelasan terutama kepada penonton saya adalah bagaimana kalian mengkonsolidasikan diri. Tidakkah yang hadir ini, yang ikut ini orang-orang yang juga sebenarnya terjebak pada sekat-sekat politik dan agama di negara masing-masing, tapi kenapa kemudian bisa berkumpul dalam sebuah semangat menembus blokade Gaza dan untuk memberikan bantuan di sana itu? Ya, jadi kredit utamanya kita berikan kepada warga Gaza.
Mereka lah yang akhirnya menginspirasi kita semua. Mereka yang bisa menyatukan kita semua. Ketegaran mereka, kesabaran mereka, itulah yang membuat kami ini merasa oke, cukup, enough is enough. Kita tidak usah lagi bicara masalah agama, masalah sekat-sekat politik. Ayo kita bersatu. Kita bersatu untuk sama-sama mengubah amarah ini menjadi sebuah gerakan strategis. Nah, teman-teman steering committee ini orang-orang berpengalaman di bidangnya. Mereka yang juga pernah berlayar sebelumnya, Thiago Silva, Greta Thunberg. Dan untuk teman-teman di Nusantara, kita tergabung dalam satu gerakan namanya Sumud Nusantara. Di sini ya. Dia steering committee orang Malaysia. Jadi Sumud Nusantara ini Malaysia, Indonesia, Pakistan, kemudian Maladewa, kemudian Filipina, Thailand. Malah menggunakan Sumud Nusantara. Nama Nusantara yang digunakan itu Sumud Nusantara. Di Indonesia, alhamdulillah ini juga satu pencapaian. Untuk pertama kali dalam sejarah NGO kemanusiaan Indonesia, 25 NGO ini bergabung dalam satu proyek bersama. Nah, dari sinilah kita mengumpulkan, kita beli 7 kapal sebetulnya. Ya, nanti kalau 7 kapalnya nanti. Iya. Saya masih pengen melihat bagaimana bisa dalam jangka waktu 2 bulan mengkonsolidasikan ratusan orang dari 47 negara. Ya, jadi persiapannya memang panjang sekali, dan saya tidak katakan ini adalah satu persiapan yang matang juga sebetulnya, enggak juga dikatakan matang, enggak. Tapi makanya ini ada sentuhan langit sebetulnya, ada faktor X yang membuat kita ini bisa bergerak, ini luar biasa sekali. Di lapangan kita banyak kekurangan dan enggak mudah kita mempersiapkan logistik untuk kapal-kapal itu berlayar. Kita beli juga itu perlu proses panjang, harusnya yang perlu memakan 2 tahun 3 tahun kita benar-benar press menjadi 2 bulan. Kemudian vetting peserta juga, kemudian menentukan rute, kemudian menentukan protokol ketika perjalanan terjadi. Itu luar biasa, memang banyak sekali hal-hal yang di luar nalar itu. Ketika kami di Tunisia, pelatihan itu intens. 2 pekan pelatihan kami di sana itu. Persiapan di daratan itu yang menjadi kunci untuk kita bisa berlayar di lautan. Karena ini kapal-kapal kecil, Pak. Kapal-kapal kecil yang akan mengarungi lautan luas di bulan Oktober, September, di mana ini bulan-bulannya ombak besar gitu kan. Dengan modal semangat kemanusiaan, kita bukan pelaut, kita manusia darat ini loh. Beratusan jam kita habiskan waktu kita di atas laut. Dan kita semua sudah sepakat sejak awal, apapun ya, hal terburuk apapun yang akan terjadi pada kita di laut nanti, satu hal yang pasti nggak akan mungkin lebih buruk dibandingkan apa yang diderita oleh warga Gaza. Itu yang membuat kami berjuang bertahan tanpa mengeluh. Kami kekurangan air bersih di sana, kita muntah berhari-hari di sana, kami tidak makan di sana. Yang penting bagaimana kami ingin membawa harapan ini ke warga Gaza. Dan kami sebenarnya sedang menyentil para pemerintah-pemerintah dunia. Ini sebetulnya tugas kalian loh. Para presiden, para perdana menteri, itu tugas kalian loh. Tapi kalau kalian semua sedang terjajah, sedang tersandra, biarlah kami sipil yang bergerak. Wow. Luar biasa. Sekarang saya bawa dalam konteks kita di Indonesia. Saya dengar kalian itu mampu beli beneran ya. Iya. Pakai duit, nggak pakai kertas ya, nggak pakai daun-daun. Membeli 6 kapal ya. Sebenarnya kita beli 7 kapal. 7 kapal. Satu kapal kira-kira harganya 1,5 miliar. 1,6. 1,6. Dari mana duitnya? Jadi ini unik juga, Pak. Jadi tiba-tiba perwakilan Sumud Nusantara datang ke kami. Dia bilang Malaysia sudah menyiapkan 13 kapal. Oke. Untuk pelayaran besar ini. Indonesia mana? Gitu kan. Kami merasa tersindir kan. Wah, enak Indonesia ini negara besar gitu ya. Akhirnya hari itu kami kumpulkan teman-teman NGO di bawah payung Global Peace Convoy Indonesia. Di situ Global Peace Convoy Indonesia. Memang sebelum Sumud Nusantara ini memang kita sudah dirikan, kita sudah ada rencana untuk Global Peace Convoy. Dan masalah ini makanya gayung bersambut kita dirikan Global Peace Convoy, ada proyek ini. Bersatulah ini kita berkumpul, kemudian kita buat acara. Masa Indonesia nggak kirim kapal? Nah, akhirnya kita patungan di situ. Saya bilang lembaga saya akan kirim 1 kapal, 1,6 miliar, lembaga kemanusiaan. Kemudian yang lain angkat tangan. Akhirnya terkumpul lah. Dalam 1 malam, setengah jam itu kita kumpulkan. Siapa mereka itu? Lembaga-lembaga yang selama ini bergerak di bidang kebencanaan, baik Palestina maupun di dalam negeri. Adinda, mereka
berhak mendapatkan kehormatan disebutkan di forum. Iya, saya sebut lembaganya aja ya. Lembaga saya INH namanya. Apa itu? International Networking for Humanitarian. Oke. Ini lembaga NGO yang saya dirikan ketika saya di Gaza sampai sekarang masih beroperasi. Kemudian ada lembaga Rumah Zakat, kita semua kenal Rumah Zakat. Pembet Duafa, kemudian Relawan Nusantara, Adara, AKL, Ustadz Bakhtiar Adara Nasir. ya? Adara termasuk, Adara Relief. Bukan Adaro ya? Bukan. Adara. Adara Relief. Ya, Spirit of Aqsa, banyak, ada 25 lembaga. Akhirnya oke, kita patungan karena kita berpikir ini langkah strategis loh. Kita sudah kirim banyak bantuan, tapi banyak bantuan kita itu mandek di perbatasan Rafah. Ada 12 ribu kontainer logistik itu nggak bisa masuk ke Gaza karena di blokade. Kalau gitu ngapain kita terus kirim logistik kalau tidak sampai? Maka kita buat pergerakan baru. Ayo kita tembus dulu blokadenya. Nah, maka ini juga salah satu bentuk dukungan kita. Jadi bantu Palestina itu nggak hanya selalu logistik atau makanan, tapi juga memecah blokade juga itu sebuah gerakan strategis. Hanya 1 jam? Terkumpul berapa miliar? Itu setengah jam itu. Terkumpul berapa? 7 kapal kali 1,6 aja, 10 miliar lah kurang lebih. Wow. Masya Allah. Indonesia kan memang terkenal negara paling dermawan. Iya, 7 tahun berturut-turut itu dinobatkan Indonesia negara paling dermawan oleh satu lembaga survei internasional. Oke. Setelah itu bergerak. Coba tampilkan. Kita ada peta kecil ini. Coba jelasin dulu Mas Hussein. Bagaimana kalian mengkonsolidasikan diri dan bergerak bersama dengan para aktivis internasional itu. Dan dari mana kapal-kapal yang Anda beli itu, beli di mana? Di Tunisia? Sebagian di Tunisia, sebagian di Italia, sebagian di Spanyol. Oke. Ini silakan. Ini kita masing-masing sudah ada ya. Nah, ini gimana ini? Ada yang dari Barcelona ya bergeraknya. Ya. Oke. Jadi tanggal 31 Agustus delegasi Indonesia bergerak ke Tunisia. Harusnya sebagian kita tuh bergerak, ada yang dari Spanyol juga, kapal-kapal kita ada di Spanyol. Cuman karena kita nggak punya visa Schengen dan ini semua mendadak, jadi kita semua Indonesia bergeraknya dari Tunisia. Di sini kita dapat pelatihan 4 hari 5 hari sampai akhirnya 2 minggu. Pergerakan dimulai dari sini. Ini sekitar tanggal 28 Agustus itu sudah ada yang bergerak dari sini, dari Barcelona. Kemudian mampir ke Tunisia. Di sinilah kapal-kapal akhirnya sempat berlayar, dan di sini diserang juga dua kapal dikirim bom oleh drone di perairan Tunisia. Mereka mengirim bom? Iya, Israel. Dan meledak? Iya, meledak, membakar 2 kapal. Tapi langsung dipadamkan. Kapal utama kapal Familia Madeira dan kapal Alma. Mereka kejam banget ya? Iya. Oke. Itu jelas melanggar. Jadi mereka kirim, ada yang bilang dari Cyprus, ada yang bilang dari Malta, drone Israel itu datang ke Tunisia. Nah, di sini kapal-kapal mendarat di sini, kemudian konsolidasi 2 minggu kita ikut berlayar. Ada sebagian kapal berlayar dari Italia. Jadi bergerak, terus ada yang dari Italia bergabung di satu titik tertentu. Ada juga yang dari Yunani. Nah, kapal Yunani juga berkumpul di titik tertentu sampai kita bergerak. Ada wilayah namanya zona kuning, zona yang disinilah blokade itu dimulai. Ya, di sini intercept. Ya. Dan ini zona merah. Jadi ada 3 perwakilan Indonesia, yang satu hanya sampai ke wilayah Italia, yang dua orang. Lalu ada masalah teknis di kapalnya, jadi nggak bisa melanjutkan. Nah, saya satu-satunya orang Indonesia yang akhirnya berlayar sampai ke wilayah Yunani, berlayar lagi terus sampai ke wilayah zona kuning dan zona merah ini. Di sinilah akhirnya. Kalian disergap di mana? Di sini nih, ada 2 kapal disergap di sini. Ini nggak disergap, ini yang saya bilang dari kapal observer. Di sini dah penyergapan terjadi. Berapa kapal yang disergap? 40 kapal. Oh iya. Cara bergeraknya gimana sih? Konvoi ya? Iya, konvoy. Jadi ini meskipun ini karena kecil sekali ya. Tapi kalau di atas laut itu kita menjaga jarak jauh-jauh jaraknya, tapi tetap terlihat satu sama lain. Satu sama lain terlihat. Jadi kita berusaha berpencar agar mempersulit proses intercept itu, agar Israel itu tidak mudah. Makanya kan mereka membutuhkan 12 jam untuk mengintercept semua kapal-kapal itu.
12 jam. 12 jam. Pasukan Israel itu butuh waktu 12 jam. 12 jam untuk mengintersep semua kapal-kapal. Kata intercept itu kami harus terjemahkan seperti apa? Pembajakan. Jadi mereka pertama mengirimkan sekitar 15 kapal perang mereka, kapal komandos kita nyebutnya. Kapal cepat kecil untuk penyergapan ya? Ya. Mereka sempat membuat mereka di laut dulu sekitar sejam. Lalu mungkin mereka memetakan mana dulu yang mau diserang. Lalu mereka mulai menyerang kapal per kapal. Kapal-kapal besar dulu yang diserang. Kapal Adara, kapal Sirius, kapal Alma. Kemudian kapal-kapal lain. Jadi para aktivis yang tidak bersenjata itu didatangi oleh segerombol pasukan-pasukan dengan atribut lengkap, senjata lengkap, sambil menodongkan moncong senjatanya laras panjang sambil diintimidasi. Kemudian mereka semua dikumpulkan satu geladak kapal itu, lalu dipindahkan ke kapal mereka, diangkut, diculik. Kita bahasanya culik, bukan penangkapan. Dibawa kemana? Dibawa, pertama mereka arahkan dulu ke pelabuhan Ashdod ya di Israel. Kemudian dari situ dibawa ke penjara namanya Ketziot. Ketziot itu berada di wilayah Negev. Negev ya. Negev, Iya. Gurun Negev. Iya, Gurun Negev. Saya ingin penggambaran sedikit yang agak detail bagaimana proses penyergapan itu. Mungkin saya terpengaruh oleh beberapa film-film penyergapan itu. Tapi seperti itukah peristiwanya? Iya. Jadi gini. Ketika masa-masa training kita sudah dilatih oleh teman-teman steering committee bahwa ini non violence. Ya, jangan sampai peristiwa Mafia Marmara 2010 terjadi lagi. Mafia Marmara itu sempat ada perlawanan oleh para aktivis, ada yang nyemprotin make belalai itu ya, hydrant, kemudian ada yang lempar-lempar. Akhirnya perlawanan sekecil apapun yang dilakukan oleh aktivis itu dijadikan legitimasi Israel untuk nembak. Der. Maka kita sejak kita di training di Tunisia, kita sampaikan protokolnya. Kalau intercept sudah sedang berlangsung, kapal mulai mendekat, masuk ke radar kapal musuh, hal pertama buang handphone kalian. Jangan sampai handphone itu disita, karena di situ banyak koordinasi kan selama perjalanan tuh ya, ada grup-grup tertentu. Kedua, kalian berkumpul satu tempat ya, dan tangan kalian dalam posisi ke depan. Ya. Jangan sampai ada yang melakukan gerakan yang mencurigakan. Misalnya ngeluarin dari kantong apa gitu. Apapun itu ini akan dijadikan legitimasi oleh Israel seolah ini ancaman. Maka mereka akan menembak. Itu sudah benar-benar bisa diterjemahkan sebagai bentuk perlawanan atau intimidasi gitu. Ya, betul. Makanya kami sudah semua sudah hafal protokolnya. Jadi semua tenang ya, tetap dan jangan kalau sudah ditangkap jangan ada mendatangani apapun kecuali ada lawyer dan sebagainya. Jadi saat itu ya kita lihatlah petayangannya kan, kapal-kapal kecil itu disergap dengan 10 sampai 20 tentara dengan senjata lengkap. Kemudian terjadilah pembajakan dan penculikan. Kapal-kapal lalu para kapten kapal ini dipaksa ya untuk mengarahkan kapalnya juga ke wilayah pelabuhan Ashdod itu. Setelah para aktivisnya diculik, diangkut-angkutin ke kapal-kapal utama, kapal-kapal GSF Global Storm Flotilla itu diarahkan ke sana. Artinya seluruh bantuan dalam bentuk bahan makanan mungkin itu sama sekali tidak bisa masuk ke Gaza. Semua disita oleh mereka. Dan memang itu juga sudah kita antisipasi, artinya Israel ini kan menjadikan pelaparan sebagai senjata. Jadi mereka pasti nggak akan membiarkan bantuan-bantuan ini masuk begitu saja. Menurut Anda, apa sih alasan bagi Israel hingga bertindak sangat berani mengintimidasi dunia internasional melalui Anda semuanya? Mereka terpojok. Mereka sudah berada di ujung tanduk. Mereka nggak tahu harus ngapain. Sampai akhirnya mereka melawan 47 negara. Dan ini banyak negara-negara sahabat mereka gitu, negara-negara Eropa. Nah maka di sisi lain, jadi kami ada beberapa ekspektasi sebetulnya. Ketika kami berlayar ini akan ada 4 kemungkinan
kapal-kapal ini. Pertama akan diintercept, kedua akan diserang sampai kita ditembaki, kita akan meninggal. Ketiga kita akan diarahkan ke pelabuhan lain. Keempat kita akan bisa masuk. Itu empat kemungkinan yang terjadi. Nah, kecil kemungkinan kita akan diberikan masuk. Kenapa? Kalau kapal-kapal ini berhasil menembus blokade Gaza, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, kalau benar-benar bisa, ini akan ada gelombang selanjutnya yang lebih banyak. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan mereka. Dan ini akan menjatuhkan kedikjayaan mereka sebagai negara yang katanya memiliki pertahanan tercanggih. Masa bisa tembus oleh para aktivis-aktivis ini? Akhirnya mereka juga yang pasti ketakutan terbesar Israel itu adalah kalau orang-orang luar masuk ke Gaza, terutama para jurnalis, itu akan membongkar banyak untold story di situ, unsensor. Ya, itu akan sangat terbongkar. Apa yang kita lihat sekarang, Pak, selama 2 tahun terakhir dari media sosial, media mainstream, pemandangan mengerikan di Gaza, itu tidak lebih dari 5% ya dari kejadian yang sesungguhnya terjadi di Gaza. Oh ya. Ya. Saya hidup dalam genosida selama 40 hari. 40 hari awal saya di situ di Gaza waktu itu, 7 Oktober. Itu aja sudah luar biasa sekali pemandangannya. 2 tahun ini banyak hal yang kalau diinvestigasi langsung di lapangan itu benar-benar akan membuka berbagai kekejaman Zionis yang tidak terekspos hari ini. Makanya mereka sangat takut kedatangan jurnalis. Dan itulah kenapa selama 2 tahun ini mereka membunuh jurnalis setiap 3 hari. Itu konsisten. Itu sudah hampir 300 jurnalis mereka bunuh, jurnalis Gaza dibunuhin dengan secara sengaja. Wartawan Al Jazeera sudah banyak yang syahid, Anas Asyarif dan teman-teman lainnya. Karena mereka tahu inilah biang keroknya. Jurnalis inilah yang membongkar semua kejahatan kita. Maka yang paling ditakuti, kenapa Netanyahu ini nggak mau perang selesai? Dia sangat takut ada gerakan jurnalis independen masuk ke Gaza lalu membongkar berbagai kejahatan. Bagaimana kondisi Gaza sekarang? Hari ini saja tadi update dari teman-teman kami itu dari pagi sampai sekarang sudah 40-50 nyawa hari ini saja. Dan biasanya Israel itu nggak akan berhenti sampai mengejar target 100 nyawa per hari. 100 nyawa per hari selama 2 tahun terakhir ini. Konsisten banget mereka. Bahkan ketika saya di Gaza itu pernah 1 hari itu 500 nyawa dibunuh. 1 hari. Caranya? Bombardir, nggak berhenti. Bom. Jadi mereka benar-benar ya genocide. This is the real face of genocide. Ini yang namanya genocide. Genocide. Dan mereka juga tidak hanya membiarkan Gaza ini dibantai, mereka membunuh para dokter-dokter spesialis. Artinya mereka yang terluka itu nggak bisa dirawat. Karena para dokternya dibunuh juga oleh mereka. Setiap hari itu 3 tenaga medis dibunuh setiap hari selama 2 tahun terakhir. Statistik terakhir. Saya ini agak emosional mendengarkan ini sebenarnya. Sama sekali nggak ada perubahan, bahkan ketika Dewan Keamanan PBB atau rapat tertinggi Dewan PBB itu sudah hanya 5 negara yang menolak kan, berapa yang abstain, tapi kan 100 lebih itu mendukung. Itu sama sekali nggak mengubah suasana di sana. Enggak. Bahkan itu malah menjadi motivasi Israel semakin menunjukkan bahwa saya ini memang tidak tersentuh, untouchable. Pertama setelah diveto berkali-kali oleh Amerika. Dari awal kami dan orang Gaza sudah paham, ini permainan, ini drama barat. Bahwa PBB ini alat barat untuk melegitimasi serangan mereka ke negara-negara lain dan ini nggak akan berfungsi. Ya Pak Faisal sebagai lawyer ya pasti juga sangat tercederai melihat lembaga-lembaga hukum internasional nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ini yang selama 12 tahun saya tinggal di Gaza ini yang saya saksikan. Maka mereka sudah tahu permainan inilah. Dan di sini saya ingin jelaskan hal penting juga, Pak. Ini akar permasalahan ini penting sekali untuk jadi bahan edukasi teman masyarakat Indonesia. Kenapa perang ini begitu lama, begitu awet, 70 tahun penjajahan ini nggak selesai? Ada apa? Masalahnya yang kita saksikan hari ini itu tidak sesimpel apa yang kita baca di narasi pelajaran sejarah kita. Seolah ini adalah konflik antara Israel dan Palestina. Seolah ini adalah masalah rebutan tanah. Oh, enggak seperti itu. Lalu apa dong? Kalau kata Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, pakar hubungan internasional di Essex University, saya baca bukunya, dia menulis Israel is not a state. Israel ini bukan sebuah negara. Israel ini adalah
proyek kolonial Barat strategis. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa ketika 7 Oktober terjadi, ketika Israel sudah diambang kolapsannya, Spanyol kirim senjata, Amerika kirim senjata, Italia, Prancis semua kirim amunisi ke Israel. Ada apa ini? Apa hubungan mereka dengan Israel? Ya, kalau dari tulisan beliau, Pak Profesor Abdul Fattah, Israel ini adalah representasi Barat. Makanya yang sedang dihadapi oleh Palestina hari ini bukan Israel satu negara, tapi Palestina sedang menghadapi seluruh kekuatan Barat dengan perangkat politik, militer, ekonomi semuanya. Lantas apa, atau pertanyaannya, bagaimana kita memaknai keputusan besar PBB itu? Nggak ada maknanya. Ini kan bukan pertama kali Pak. Tahun 64, tahun 48 sudah berkali-kali resolusi PBB keluar. Resolusi 181 yang memerintahkan secara jelas Israel menarik semua pasukannya dari wilayah Palestina, jangan memperluas illegal settlementnya, pemukiman ilegalnya. Kemudian warga Gaza warga Palestina dari berbagai negara kembali ke rumah masing-masing. Itu kan keluar tahun 1967 itu. Yeah. Resolusi itu. Jadi memang sepanjang sejarah PBB ini nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan PBB ya dengan veto Amerika selalu memberikan legitimasi kepada Israel untuk memperbesar. Jadi please jangan bicara masalah PBB dalam masalah Palestina. Nggak akan bisa menyelesaikan apa-apa. Wow. Saya nggak jadi. Lantas bagaimana kita harus memahami situasi ini, Adinda? Anda 12 tahun di sana, mengambil inisiatif paling maju di antara kami orang Indonesia yang menyerahkan pikiran dan hati untuk perjuangan masyarakat di sana. Bagaimana kita harus memaknai semua ini? Bagaimana bisa dunia itu demikian kejam terhadap Palestina yang diwakili dengan tangan kanan militer Israel itu? Ya. Apa yang membuat saya tinggal di Gaza 12 tahun? Ini kan pertanyaan besar juga. Kenapa saya memilih Gaza? Saya merasa datang ke Gaza membawa misi mewakili tiga diri saya. Pertama, sebagai manusia, kita nggak bisa diam di depan penjajahan. Karena diamnya kita di depan sebuah kezaliman adalah bagian dari kezaliman itu sendiri. Maka saya memilih untuk saya akan terjun ke Gaza, tinggal di Gaza untuk membantu. Anda datang ke sana sebagai apa? Hijrah. Pertanyaannya sederhana. Kerjain apa di sana? Saya di sana bangun rumah sakit Indonesia. Oke. Saya kuliah juga di sana. Istri saya nikah dengan orang Gaza. Memang saya niatnya hijrah dari awal. Bapak saya mengirimkan saya ke Gaza untuk menjadi pelayan orang-orang Gaza, mewakili amarah beliau. Jadi bapak saya berpikir, stop, berhenti emosional, berhentilah reaksi emosional, jangan terus-terusan menangis, bersedih untuk Palestina, tapi mulai beraksi strategis. Ini perjuangan jangka panjang. Maka bapak saya sudah menanamkan semangat itu dari saya kecil, bahwa kamu harus menjadi pejuang di sana, harus menjadi aktivis di sana. Nah, jadi satu saya itu semangat saya sebagai manusia. Saya harus memanusiakan mereka. Kedua, sebagai warga Indonesia, saya punya kewajiban untuk mengawal visi misi bangsa ini. Konstitusi kita jelas sekali menyebutkan bahwa Indonesia segala jenis penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Dan sayang sekali semangat ini hilang, redup. Banyak mengatakan, ngapain jauh-jauh bantu Palestina? Kita masih membutuhkan. Jangan salah. Enggak seperti itu. Para pendiri bangsa kita mendidik kita. Mereka menitipkan visi misi mereka kepada kita melalui konstitusi. Maka yang sekarang sedang kita lakukan hari ini, Global Sumut Flotilla ini, itu cara kami merawat agar kita tidak mengkhianati konstitusi itu. Tapi kan Anda tahu juga bahwa sebenarnya isu Palestina itu pada beberapa bagian, setidaknya di masa lalu, itu adalah menu politik bagi beberapa pihak di dalam negeri. Anda menyadari itu? Ya, itu yang tadi saya katakan. Memang kalau bicara masalah Palestina, ini bukan hanya masalah agama. Tapi itu yang tadi dikatakan, Israel itu adalah satu proyek yang ditanam oleh negara-negara Barat. Mereka bersatu padu menyatukan kekuatan politiknya, finansialnya, militernya untuk mendirikan satu entitas bernama Israel untuk menjaga kepentingan mereka di jantung bumi itu. Ini memang politik hegemoni, ini politik dominasi, kita paham. Maka dari itu ini nggak bisa dihadapi oleh 1-2 negara.
Kita perlu menggalang semua kekuatan. Ini adalah sumber kezaliman loh. Dan saya selalu katakan, Indonesia mau gonta-ganti pemimpin paling pinter, paling cerdas, paling soleh, nggak akan bisa mengubah nasib Indonesia sendirian kalau tidak ikut serta dalam menulis ulang sejarah geopolitik dunia. Karena politik Indonesia selalu akan berhubung dengan geopolitik internasional. Dan hari ini kancah pertempuran untuk mengubah arah geopolitik ini Palestina. Itulah kenapa harusnya Indonesia itu harus lebih fokus di situ. Kenapa harus Palestina? Menurut Anda pernyataan tadi itu bagus loh. Tapi berikan kami penjelasan. Oke. Kita mau bicara dimensi religi bisa, dimensi sejarah bisa. Oke. Palestina oleh para sejarawan barat itu bahkan dikatakan ini adalah ada namanya heartland theory, teori jantung dunia. Mereka melihat sejarah imperium manapun di dunia ini yang mau menguasai dunia harus kuasai Palestina. Kenapa? Banyak aspek. Di antaranya apa? Lokasi yang strategis. Satu-satunya negara yang menghubungkan 3 benua besar. Palestina ini kan benua Asia, perbatasan dengan Mesir, benua Afrika, laut Mediterania ini benua Eropa. Maka dari dulu itu tradisinya. Siapa yang menguasai wilayah ini dia akan menguasai dunia. Dan hari ini kenapa dunia ini kacau balau? Kita hidup dalam kondisi politik yang amburadul, najis, kemudian ekonomi juga najis semua, hukum juga najis. Karena yang sudah menguasai tanah suci ini adalah orang najis. Maka untuk mengembalikan stabilitas keamanan dunia, nggak ada cara lain. Pertama kita bersihkan dulu tanah suci ini, jantung dunia ini dari kenajisan dan kekotoran itu. Sampai kapan situasi ini sementara kita lihat secara kasat mata ya, Israel malah semakin mengeras. Gaza sudah hancur. Dan negara-negara yang katanya bersama dengan Palestina, di mana rakyat Gaza ada di dalamnya, itu lebih banyak gombalnya. Coba kita lihat Italia dengan Spanyol. Kita merasa gagah juga, tiba-tiba ada pernyataan bahwa kapal perang kami ini akan melindungi, mengawal dan melindungi. Ternyata kalian ditinggal. Oke. Lah terus kalau begitu ceritanya ini sampai kapan menurut Anda yang sekarang sudah menjadi orang Gaza? Iya. Pertama, saya sebagai seorang muslim harus meyakini firman Allah Ta'ala ketika berfirman, Waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa semua kezaliman pasti akan sirna dan berganti dengan kebenaran. Dan sejarah mengatakan itu semua. Masalah Palestina pasti janji Allah akan selesai. Namun mari jangan fokus pada kapan, tapi fokus pada what should we do, peran apa yang kita ambil dalam menyelesaikan ini. Saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin pertanyaan ini akan dianggap sebagai pertanyaan genit, tapi sangat penting bagi saya. Pihak-pihak yang selama ini menjadikan isu Palestina menjadi isu kepentingan politik mereka, apakah terlibat, membantu dan atau ada di dalam gerakan Anda? Maksudnya dalam kita tidak perlu menyebut skala dalam negeri atau luar negeri ini? Dalam negeri. Dalam negeri. Ya. Jadi gini, pertama isu Palestina memang selalu menjadi komoditas. Baik dalam tataran politik domestik maupun geopolitik. Iya. Makanya saya selalu katakan jangan terlalu silo dengan pernyataan presiden ini, wah tegas bla bla bla. Tapi hubungan dengan Israelnya sama dengan teman-teman, mohon maaf ya, itu selalu ada seperti itu. Baik dari skala makro maupun mikro. Palestina memang adalah hidangan yang lezat sekali untuk dijadikan komoditas. Iya, tapi pertanyaan saya itu, ini kan Anda sudah berbuat nyata. Ada angka bahkan di dalamnya. Yang tadi itu loh. Sampai dalam jangka waktu setengah jam terkumpul 10 miliar untuk beli 7 kapal. Pertanyaan sederhana, ini bagi masyarakat kita penonton saya kadang-kadang menarik. Saya harus menyampaikannya. Apakah mereka-mereka yang selama ini menggunakan isu Palestina itu untuk isu kepentingan mereka, itu membantu setidaknya pada fase pengumpulan uang untuk 7 kapal itu? Sebagian iya, sebagian tidak. Kita harus realistisnya dan kita harus terbuka saja. Memang yang tadi saya bilang banyak juga pihak-pihak yang oknum-oknum ya kita mengatakan yang menjadikan isu ini untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Itu pasti ada gitu loh. Tapi mereka tidak membantu. Kalaupun dikatakan membantu,
itu kan relatif juga. Ya ngumpulin sekian miliar tapi cuman kirim sekian itu bukan membantu, itu mengambil keuntungan sebetulnya gitu loh. Itu pertanyaan saya, Dinda. Jadi menurut saya ini juga saatnya lah kita sedikit agak jujur ya dalam perjuangan masyarakat Palestina ini ya. Karena mereka sudah sampai pada tahapan diperlakukan seperti binatang oleh bangsa yang katanya bermartabat bernama Israel itu. Inilah saatnya kemudian kita mengambil. Kenapa sampai saya undang Anda? Karena sekaligus saya menguji diri saya. Apakah hati saya bergetar melihat mereka yang di sana dan kemudian bagaimana proses Anda? Tampaknya saya bergetar. Mungkin saya tidak bisa atau tidak punya keberanian atau tidak punya energi untuk seperti Anda datang ke sana. Tapi saya yakinkan Anda, Adinda, bahwa saya tergetar betul dengan itu. Pertanyaan terakhir. Apa pemerintah kita peduli pada Anda, setidaknya pada gerakan ini? Dalam sampai titik tertentu ya peduli. Seperti apa? Ya contoh ketika saya akhirnya kita bergerak ke Cyprus. Ya jadi kan ada dua kapal observer yang tidak diintercept. Kita kondisikan barang-barang berharga itu. Dokumen-dokumen penting. Kemudian kita berlabuh di Cyprus. Saat itu delegasi dari Kedubes Indonesia di Roma ikut menjemput kami di Cyprus. Dubesnya? Enggak, delegasi. Si Junimar datang enggak? Delegasi. Oh, oke. Soalnya dubesnya di Italia teman saya. Iya ini delegasinya. Kemudian juga di Tunis juga Gusmis. Gusmis datang. Gusmis luar biasa, beliau sangat Kalau itu oke itu. Sahabat kita itu. Itu tidak dilakukan lagi. Dia datang ya? Ya. Atas nama pribadi atau atas nama pemerintah Indonesia? Pribadi dan pemerintah. Adinda, terima kasih ya. Ya setidaknya kita mendapatkan informasi dari orang yang ada di lapangan. Saya rasa Anda perlu datang ke semua tempat seperti kami ini. Sampaikan bahwa kita sudah memulai. Mungkin memang sudah jauh sebelumnya kita memulai. Tapi hari ini kita semakin muncul secara nyata. Saya agak malu-malu mengatakan kita. Padahal sebenarnya Anda yang bergerak. Tapi tidak apa-apa. Mungkin barangkali ke depan gerakan yang sama akan lebih besar lagi dan saya yakin akan semakin banyak yang terlibat. Ya, insyaallah. Apapun namanya, saudara-saudara kita di Gaza adalah manusia. Tak boleh kita diam ketika mereka diperlakukan seperti itu. Setuju. Adinda Hussein, terima kasih ya. Sama-sama. Dan selamat atas apa yang telah Anda lakukan. Saya hormat untuk itu. Terima kasih. Pemirsa, itu diskusi saya dengan orang yang hebat ini. Memberani. Apapun namanya, kita harus memberikan apresiasi itu. Saya jujur sangat-sangat mengapresiasi. Semoga hati kita tergetar. Ada sebuah bangsa yang menamakan diri bangsa bermartabat, membela diri bahkan menyebutnya, tetapi dengan membinasakan satu kelompok lain. Satu bangsa. Dan sayangnya, itu adalah saudara kita. Maka kita harus bersikap. Tunjukkan sikapmu. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.